Hari ini masih tanggal 5, bukan ini kalendernya, sorry. Tanggal 5, ya jamnya sudah bergeser. Kita on lagi ke video berikutnya. Kali ini saya bahas yang DJB. Sepertinya sudah pernah, cuman ya nggak apa-apa, saya ulas lagi. Maaf, itu bukan iklan rokok, sekali lagi itu hanya buat ganjil album supaya tidak silau. Sepertinya sudah pernah ulas, cuman nggak apa-apa. Ini mumpung saya ketemu, kita ulas lagi. Barangkali ada yang saya pernah terlupa, terselip, atau teman-teman pengen lihat yang lebih fresh, ya. Benda-benda mudah dijumpa dan murah harganya, ya. Benda-benda mudah dijumpa dan murah harganya. Beginian ini paling kalau di teman-teman pedagang yang besar giveaway juga kadang-kadang paling satu set mereka jual 25.000, 10.000, 5.000, satu biji 3.000 dan atau dikasih-kasihkan lah. Ya, jadi ini barang murah tapi menarik untuk dikoleksi karena dia nomor serinya juga lucu-lucu. Contoh ini yang 10 ya teman-teman. Oh, ini kenapa ada nomor serinya fraction seperti ini dan yang cuman seperti ini. Nomor seri atau kode seri, kita nggak bisa bilang nomor seri karena ini hanya seperti ini, kode seri saja. Ya, DJB menarik juga ini. Karena eranya ada di negara kita ya. Ini kebetulan ada yang $1,000 tapi murah banget ya, karena ini bukan urusan sama kita. Ini straight settlement atau Malaya, atau di sana sering disebut dengan JIM atau Japan Invasion Money. Saya perasaan saya dapat 2 lot ini, 2 lembar. Kok cuman 1 ya dari Stack Power. Ini yang diberi oleh teman saya, Pak Rudi Hartono. Dari Batam ini kenapa ya kamu sendirian di sini, kenapa sih? Oh ya, ini adalah nomor seri berikutnya. Oke, jadi saya rupanya ada renteng-renteng, cuman saya lupa taruh di mana. Kebetulan ini yang paling nyentrik nih teman-teman. Ini ada yang miskat. Jadi ini adalah uang tahun 1940-an ya, 42 sampai 45 kalau nggak salah beredarnya. Tapi pada saat itu saya bisa sempat dapat miskat ya seperti ini. Masih ada jebernya. Malah seorang teman dari Semarang, beliau saya sangat hormati, kolektor besar juga, ngomong ada yang lembaran malah Pak, dulu buat nembel-nembel rumah. Iya, saking tidak berharganya ya, uang sampai nggak ada nomor serinya kan, saking nggak berharganya. Cuman ya sudahlah, kebetulan saat ini nggak adanya ini, ya sudah kita terima ini. Ini saya beli cukup mahal, lebih mahal. Jadi kalau yang seperti ini biasanya harganya antara 5.000, 10.000 dan lain-lain. 10.000, 5.000 lah. Yang ini di atas 500.000 kayaknya ya. Seingat saya di atas 500.000. Atasnya berapa saya nggak tahu, lupa. Sampai cut enggak, saya juga nggak tahu, lupa. Ya yang jelas pasti di atas itu. Mungkin saya belinya kemahalan. Oh, ini satunya ya teman-teman. $100 salah, bukan, ini $100 juga murah. Ini juga bukan kita, ini sama-sama eranya, yaitu tahun 40-an, yaitu waktu Jepang menyerang kan sporadis itu, dari mulai Singapura, Filipina, Malaysia dan segala macam. Malaya ya, Semenanjung Malaya dulu sama Nusantara kita. Ini zaman-zaman Jepang ya. Kemudian tadi ada oke, kita ulang lagi. 1, 5, 10 ya. 1, 5, 10 setengah rupiah. 1 rupiah, 1 gulden. Kalau yang di Indonesia pakai gulden, kalau yang di sana pakai dolar ya. Tuh, terus harusnya ada 5 sama 10. Nah, ini sering disebut di Singapura itu sebagai banana notes. Kalau di buku pelajaran sejarah di sana disebutkan sih sejarah ya. Ini ada yang bernomor seri, non nomor seri ya. 2 macam. Oke, zoom coba. Sorry. Nah, itu ya. Jadi yang ada nomor seri setahu saya itu yang 5 gulden sama yang 10 gulden. 5 gulden ini mana? 5 guldennya saya nggak di sini kebetulan. Mana? Ya. Oke, kemudian ini juga ada Nippon 5. Nah, ini 10 rupiah Gatot Kacanya. Ini ada yang over. Oh, ini 100 rupiah kita ya.
ada yang overprint, print-printannya bisa juga palsu, karena kalau menurut dari Klub Uang Revolusi itu print-printan ini harus melekat dengan kertasnya, bukan dicap setelah ada uang ini terjadi. Ya mungkin itu lebih benar ya. Ini print-printan istilahnya spesimen. Memang saya juga belinya kondisi ragu, tidak murah juga, cuman ya sudahlah, tidak apa-apa buat punya. Seperti yang saya bilang, kondisi jelek pun saya nggak perlu UNC-nan. Ini juga masih dibahas untuk RIS overprint. Ini bukan overprint ya, ini cap dari RIS ya, entah ini cap pada masa itu ya, saya akan mempercaya seperti itu. Nah ini 125.000 malah ada harganya. Nah, ya ini juga dengan cap, karena dengan cap barang ini sebenarnya murah, antara 25.000, 50.000 sampai 100.000 max. Cuman ini dalam kondisi jelek. Ini ada RIS-nya di belakang. Waktu itu kita pemberontakan ingin merdeka ya, melawan Jepang sebelumnya. Itu sejarahnya banyak ya. Nggak apa-apa saya buat punya cap RIS ya, Republik Islam Indonesia, RII. Oh ini 5 guldennya, sorry teman-teman ya. Jadi ada beberapa varian SF, SD dan lain-lain, katanya juga ada yang langka. Ini kemudian yang bernomor seri ya. Ini yang bernomor seri SA dan SB, kayaknya hanya 2, SA dan SB saja. Sebentar saya zoom ya, SA dan SB. Kalau ini saya lupa, cuman coba kalau di katalog Uang Nusantara itu, di katalog UN itu ada SD, SB, SA, SC, SG segala macam. Nah ada juga yang cukup lebih langka dari yang lain gitu. Maaf ya, ini tripodnya bener-bener, sebenarnya bukan tripod, ini one pot karena kakinya satu. Oke. Ya, ini ada nomor seri lagi. Nah ini kemudian juga sama kayak ginian, ini disebut dengan apa ya, saya lupa. Cap ini ada namanya sendiri. Nah ini yang kita Indonesia, beredar di Indonesia. Ini yang beredar di, kayaknya punya saya juga bukan asli sepertinya, cuman nggak apa-apa untuk gambaran saja. Actually gambarannya itu sama, yaitu pemandangan alam dengan pohon kelapa ya. Jepang nggak ada imagination waktu itu, karena memang sebenarnya bukan dia mau berimajinasi macam-macam, tapi karena memang dia mencetak kertas aja gitu. Ini yang beredar di Malaya akan berbentuk pakai bahasa Inggris, Malaya, Singapura, dan mungkin Filipina juga sama ya, JIM, Japan Invasion Money. Nah kalau kita di sini karena kita standarnya Belanda, jadi sudah rupiah juga, kita pakai rupiah. Desainnya overall itu sama loh. Ini rumah-rumahan ada pohon kelapa ya, rumah-rumahan ada pohon kelapa, itu sama sih, cuman angkanya aja ini sama. Di kita ada khusus spesifik, yaitu ada kepala wayangnya. Nah teman-teman, ada watermarknya juga. Coba mari kita cek watermarknya. Apa sebaliknya, bukan sih, saya rasa nggak pakai kertas yang semahal itulah. Oke. Itu dia $100. Nggak apa-apa lah kalau misalkan ya, saya juga mungkin kalau memang ada yang mau beli, saya bilang ini capnya meragukan, something like that lah. Nggak perlu, kita nggak perlu duit. Nah ini yang bedanya 10 perak sama Belanda punya ya, ini saya sengaja gitu ya toh. Nah, ini yang 10 perak D Javans Rekening. Kita pakai 10 gulden di Indonesia, di Semenanjung Malaya semua pakai $10. Mereka jajahan Inggris kan, kalau kita pendudukan Belanda sebelumnya. Saya mau bilang saya ikut Pak Ferguson aja, kita nggak pernah dijajah. Oh itu ada misprint, zaman-zaman itu kita merebut misprint ya, ya misprint atau geser lah ya. Kita geser tuh tidak alignment tapi bentuknya sama. Jadi ini mungkin bagian paling atas ya, berarti ya, bagian paling atas, jadi masih dapat margin alignmentnya, dapat tinggi. Salah potong mereka tuh kan, asal-asalan mungkin ya, mulai mau kabur dari sini, lagi sibuk ngerampokin. Oke. Terus Timor pun
Saya ada beberapa cuman belum saya pajang semua. Kayaknya ini karena yang bagus-bagus jadi saya masukin album. Oke lah teman-teman, itu tadi untuk yang seri Nibbon. Itu ada lagi ori dan miskat. Sebenarnya kalau ori ini saya mau ulas bareng sama buku dari Pak Mitch John sama Suwito Harsono biar rada bareng lagi itu pernah sih ya. Ya wis lah, nanti aja. Mungkin saya nggak sempat ya. Ini saya juga menunjukkan ini koleksi koin saya sebagian yang ketemu juga. Celeng, dan saya juga ada koleksi sarung. Mungkin kalau di Millennium 21 itu sudah tahu koleksi sarung saya. Ini buat temen yang pengen lihat ya, lihat di sini aja lah, saya nggak foto satu persatu ya. Kondisi saya nggak bisa bilang NOS tapi ya AUNC lah ya. Cuman mungkin saya belum ada niat jual karena ini dari Uishok Kim. Jadi kalau di sarung itu sering sekali adalah yang paling dicari Evie Zuilen, yaitu Elizabeth Van Selen ya. Van Selen itu ditulis dengan Zuilen bukan Selen ya. Nah, di sini ada ditulis lucu atau MD, istilahnya model. Jadi modelnya itu seperti yang dibikin sama Van Selen, tapi pembatiknya adalah ini, Uishok Kim ya. Nah, ini ada lagi pembatik lain. Nah, ini intermezzo ya. Cutuan Buaya apa siapa ini, yang penting saya mau nunjukin kotanya ini Kedung Wuni ya. Ini adalah kota Kedung Wuni ya. Jadi cuman dia nggak tulis dia batik model Evie Zuilen. Nah, ini untuk mengetahui ini istilahkan dengan cecek dari canting yang sangat lembut ya. Satu-satu ditutulin, luar biasa matanya dan ketelitiannya. Itu batik tulis ya. Ini satu lagi ada Tan Imnyo Kedoeng Weni ya, jadi masih ejaan lama. Itu beliau dulu pembatik yang cukup ya oke lah ya. Nah, ini pun ada MD Evie Zuilen ya, model Evie Zuilen, tapi ini nggak ditulis model, cuman Van Selen ini. Saya biasanya model, nah, bawahnya ditulis dan Kaihin itu. Ada beberapa dan banyak, cuman ya sudahlah, next. Intermezzo saja. Baiklah teman-teman. Ya, kalau Jepang dulu pengen pesen batik ini khusus. Mereka minta dikasih nama bunga-bunganya besar-besar ya. Jadi bunga-bunganya kalau kita yang batik peranakan atau itu peranakan turunan Cina ya, itu biasanya bunganya biasa standar. Kalau Jepang mintanya besar-besar ya, itu kita sebut dengan batik-batik Hokokai. Ya, itu aja. Baik teman-teman, terima kasih. Salam numismatik, salam koleksian. Kalau saya sempat hari ini, kalau enggak next week ya, capek juga. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi.